Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Epi Sundari. Kakak mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di SDN 3 Selat Hilir ini, kakak menjadi guru magang. Nah, di minggu ini kakak akan masuk di kelas 4B. Salam kenal semuanya. Nah, di minggu ini adik-adik kakak akan mengajarkan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Baiklah, simaklah video berikut ini. Baiklah, materi yang kita pelajari yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kedua ringkasan, ketiga keberagaman agama. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini ada teks cerita. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya yaitu Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman rumah. Keenam sekawan siap bekerjasama melakukan percobaan. Nah, baiklah, dari cerita tersebut kita akan mencari gagasan pokok. Ternyata gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung dalam teks tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu ringkasan. Ringkasan adalah sebuah penyajian secara singkat dari suatu peristiwa atau karangan yang panjang. Membuat ringkasan yaitu dengan meringkas. Meringkas adalah memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Cara membuat ringkasan. Yang pertama yaitu membaca naskah asli. Membaca naskah asli berulang kali hingga kamu paham, mengetahui inti tulisan. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga yaitu gunakan kalimat baru. Menyesuaikan urutan isi ringkasan dengan naskah asli, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat yaitu ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke keberagaman agama. Macam-macam agama di Indonesia. Yang pertama agama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Macam-macam agama di Indonesia dan hari besar keagamaan. Yang pertama yaitu agama Islam. Hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua yaitu agama Kristen. Hari besarnya yaitu Hari Raya Natal. Yang ketiga, agama Katolik. Hari besarnya yaitu Hari Raya Natal. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu hari besarnya yaitu Hari Raya Nyepi. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha hari besarnya yaitu
Hari Raya Waisak. Yang keenam yaitu agama Konghucu. Hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Imlek. Hari besar keagamaan setiap agama. Nah, dapat kalian lihat ya, hari besarnya beserta agamanya yang ada di video ini. Meskipun berbeda-beda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai setiap agama yang berbeda. Nah, di sini kita akan membahas tentang indera pendengar. Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan adanya organ tubuh kita. Salah satunya yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengar, baik itu mendengar suara kicauan burung, air mengalir, ataupun musik. Telinga mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bagian-bagian indera pendengar. Lihat gambar ya, yang pertama telinga bagian luar, yang di tengah telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya, bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Yang kedua, saluran telinga luar. Telinga bagian tengah. Fungsi masing-masing bagian, yang pertama yaitu gendang telinga. Fungsinya menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Yang kedua, tulang-tulang pendengar. Menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang ketiga yaitu saluran eustachius, menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan-tekanan udara di luar. Telinga bagian dalam. Fungsi masing-masing bagian yaitu yang pertama saluran tengah lingkaran, berguna sebagai alat keseimbangan tubuh. Yang kedua, rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga yaitu saraf-saraf pendengaran, menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau ke otak. Terima kasih ya sudah menyimak video tadi. Dan sekarang kalian ada tugas. Nah, di akhir video ini ada tugas. Silahkan kalian catat ya ke dalam buku tugas kalian. Dan apabila kalian sudah menyimak video ini, kalian akan bisa menjawab tentang tugas-tugas dan soal-soal yang saya berikan. Ini soal yang harus kalian kerjakan ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan ringkasan? Soal yang ketiga, sebutkan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Soal yang keempat, hari besar keagamaan Konghucu yaitu. Soal kelima, hari besar keagamaan Islam yaitu. Soal keenam, hari besar keagamaan Kristen yaitu. Soal ketujuh, sebutkan bagian-bagian indera pendengar. Soal kedelapan, apa fungsi dari daun telinga? Soal kesembilan, apa fungsi dari gendang telinga? Soal yang ke-10, sebutkan 3 telinga bagian dalam.
Silahkan mengerjakan tugasnya ya. Tugas silahkan dikumpul pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dari jam 8 pagi sampai jam 10. Baiklah, bukti foto mengerjakan tugas harus dikumpulkan juga ya. Selamat mengerjakan.